Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seri penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 untuk tingkat pendidikan yaitu SMP maupun MTS. Nah, soal ini adik-adik jangan khawatir, sudah disusun dan dikembangkan dengan menggunakan kisi-kisi dari kurikulum 2013 sehingga sudah dijamin keakuratan dari soal ini. Untuk mata pelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah mata pelajaran seni budaya kelas 7. Baik, mari kita langsung lanjut ke dalam soalnya. Soal nomor 1. Cabang seni yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna disebut titik-titik. A. Seni drama, B. Seni musik, C. Seni rupa, maupun D. Seni teater. Oke, mari kita analisis satu persatu. A. Seni drama ini bukan, karena seni drama ini tidak melibatkan garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, maupun warna. Seni musik ini juga bukan, ini melibatkan melodi, harmoni, dan sebagainya. Yang do, seni teater ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 2. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu A. Seni murni dan seni terapan, B. Seni murni dan seni keindahan, C. Seni terapan dan seni keindahan, D. Seni pakai dan seni kebutuhan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa kok yang A? Karena memang seni berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi dua, yaitu seni murni dan seni terapan. Seni murni itu adalah seni yang mengutamakan fungsi keindahannya. Kalau seni terapan itu selain mengutamakan fungsi keindahan juga mengutamakan fungsi gunanya. Jadi ada nilai gunanya di seni terapan itu. Yang B ini bukan, murni dan keindahan itu sama. Kemudian yang C seni terapan dan seni keindahan ini bukan. Kemudian yang D seni pakai dan seni kebutuhan ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat kembali lagi adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut yang bukan bagian dari unsur-unsur seni rupa adalah titik-titik. A. Model, B. Titik, C. Garis, maupun D. Bentuk. Titik ini merupakan bagian dari seni rupa, grafis juga bagian dari seni rupa, bentuk juga bagian dari seni rupa. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Model itu tidak terlibat di seni rupa, model itu terlibat di seni teater maupun di seni drama. Kita lanjut ke soal nomor 4. Karya seni rupa yang mengutamakan fungsi pakai dan bisa dinikmati nilai seninya ataupun mutu seninya disebut seperti yang tadi sudah dijelaskan di soal nomor 2, yaitu seni terapan. Oke, jawabannya yang do. Dwi matra ini adalah 2 dimensi, trimatra ini adalah 3 dimensi, dan seni murni ini adalah seni yang mengutamakan fungsi keindahannya saja. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang do. Soal nomor 5. Berdasarkan jenis matra atau dimensinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu titik-titik. A. 4 dimensi dan 5 dimensi, B. 1 dimensi dan 2 dimensi, C. 2 dimensi dan 3 dimensi, maupun D. 3 dimensi dan 4 dimensi. Jawaban yang paling tepat untuk jenis-jenis dari matra ataupun dimensi karya seni rupa yaitu adalah yang C. Karya seni rupa itu terdiri dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Baik, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Yang paling sederhana dari unsur-unsur seni rupa adalah titik-titik. A. Garis, B. Titik, C. Bentuk, ataupun D. Bidang. Jawaban yang paling tepat adalah yang B.
Kenapa? Karena bentuk paling sederhana dari seni rupa itu memang titik, dan kumpulan dari beberapa titik yang dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Sifat permukaan suatu benda halus, kasar, dan licin disebut dengan titik-titik. A. Warna, B. Bidang, C. Tekstur, D. Bentuk. A. Warna, ini bukan. B. Bidang, ini bukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yang mana menyatakan permukaan suatu benda itu halus ataupun kasar itu adalah penjelasan ataupun pengertian dari tekstur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut yang bukan merupakan tahap-tahap dalam menggambar yaitu titik-titik. A. Persiapan, B. Merekam dan meniru, C. Proses menggambar, D. Finishing. Pertanyaannya adalah yang bukan, jangan sampai salah. A. Persiapan, tentu butuh. B. Merekam dan meniru, ini yang tidak dibutuhkan dalam tahap-tahap menggambar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Proses menggambar ini tentu karena ini adalah kegiatan pokoknya. Finishing ini juga perlu. Berarti yang paling tepat apa tadi adik-adik? Ya, yang B. Soal nomor 9. Berikut ini manakah kelompok warna yang termasuk warna primer titik-titik? A. Hijau, ungu, dan jingga. B. Merah, kuning, dan biru. C. Merah, biru, dan putih. D. Hitam dan putih. Jawaban yang paling tepat, silakan adik-adik ingat dan benar-benar perhatikan. Untuk warna primer itu hanya ada 3, yaitu merah, kuning, biru. Dan ini tidak masalah ya apabila dalam soal nanti pilihan jawaban ditulis dulu kuning, merah, biru ataupun biru, merah, kuning, itu tidak masalah. Yang penting 3 jenis warna ini saja. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Aktivitas membuat goresan yang membentuk suatu objek tertentu disebut aktivitas titik-titik. A. Memahat, B. Menggambar, C. Mewarnai, D. Menggores. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Memahat tentunya ini bukan, mewarnai ini tentunya bukan, dan menggores ini bukan. Ini bukan kegiatan seni ya. Kalau menggores berarti yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 11. Di bawah ini yang termasuk karya seni rupa dwimatra. Ingat, matra tadi adalah dimensi, adalah titik-titik. A. Gambar dan patung. Gambar ini 2 dimensi, patung ini 3. Patung ini 3. Kemudian B. Patung dan gerabah, bukan. Gerabah ini 3 dimensi. C. Lukisan dan gambar. Ya, jawabannya ini. Jawabannya yang C. Lukisan itu 2 dimensi, gambar juga 2 dimensi. Patung ini bukan. Patung ini 3 dimensi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Gambar yang mengambil objek benda-benda mati disebut gambar bentuk titik-titik. A. Flora, B. Fauna, C. Benda alam, D. Geometris. A. Flora ini bukan, karena flora adalah benda hidup ya, tumbuhan. Kemudian B. Fauna ini bukan, ini juga benda hidup. Ini adalah hewan. Yang paling tepat adalah benda alam. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 13. Spanduk, baliho, pamflet, banner, dan iklan merupakan contoh seni jenis titik-titik. A. Gambar, B. Lukisan, C. Grafis, ataupun D. Kriya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gambar tentunya bukan, nggak mungkin ya pamflet yang begitu besar ataupun baliho yang begitu besar dibuat dengan menggambar. Lukisan juga bukan, kriya bukan, kriya itu kerajinan. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 14. Berikut ini yang tidak termasuk karya seni terapan adalah titik-titik. A. Lemari, B. Lukisan, C. Pakaian, ataupun D. Sepatu. Di sini yang tidak termasuk karya seni terapan. Jadi yang bukan karya yang memiliki, selain memiliki nilai keindahan, juga memiliki nilai fungsi guna. Berarti kita analisis satu persatu. A. Lemari. Lemari ini adalah terapan karena selain dia memiliki bentuk yang indah, dia juga memiliki nilai fungsi guna yang mana bisa untuk wadah baju. B. Lukisan. Ya, lukisan.
yang bukan, karena lukisan ini adalah karya seni murni yang mana hanya mengutamakan fungsi keindahan. Berarti jawabannya yang B. C. Pakaian ini adalah karya seni terapan. D. Sepatu ini juga karya seni terapan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping adalah motif ragam hias yang berasal dari titik-titik. A. Bali, B. Jawa Tengah, C. Lampung, ataupun D. Papua. Ingat, kalau terlihat gambar seperti kayu dan itu bentuknya kayak kaku ya, jadi tidak lemas, kayak kaku, membentuk siku-siku. Nah, ini adalah salah satu ciri kerajinan dari Papua, motif dari Papua. Oke, silakan nanti kalau adik-adik menemui gambar yang serupa, berarti itu dari Papua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Motif hias di samping yaitu motif hias geometris yang disebut dengan titik-titik. A. Tumpal, B. Pilin, C. Mender, ataupun C. Swastika. Ingat, kalau bentuknya seperti ini, silakan adik-adik perhatikan betul. Nah, ini adalah jenis dari swastika. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sorry, ini D ya, bukan C. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut ini. Ragam hias di samping bermotif titik-titik. A. Flora, B. Fauna, C. Kawung, maupun dolar. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang D adalah lar. Apa itu lar? Lar adalah segala bentuk motif yang mana di situ menggambarkan keperkasaan dari bentuk sayap. Nah, ini kan berbentuk sayap, berarti ini adalah motifnya adalah motif lar. Flora bukan. Flora itu berbentuk seperti rambatan tumbuhan, bunga, dan sebagainya. Fauna ini juga bukan. Fauna ini berbentuk hewan ya. Kawung ini juga bukan. Soal nomor 19. Berikut ini merupakan gambar dari motif hias kawung, yaitu titik-titik. A, B, C, D. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gambar, kalau kalian nanti menemukan gambar seperti ini berarti motif dari jenis motif kawung ya, yang mana berasal dari Jogja dan biasa dipakai di Keraton Yogyakarta ataupun di seluruh abdi dalam itu pelayan dari Keraton Yogyakarta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 20. Musik yang diturunkan secara turun-temurun dan diakui oleh suatu daerah disebut titik-titik. A. Musik rakyat, B. Musik klasik, C. Musik populer, D. Musik modern. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Musik yang diturunkan secara turun-menurun itu adalah musik rakyat. Baik, terima kasih adik-adik telah menyaksikan video ini sampai selesai pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 20. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan soal nomor 21 dan seterusnya, akan saya sampaikan di part kedua. Itu pun apabila adik-adik menginginkannya. Jadi silahkan berikan komentar di kolom komentar apabila adik-adik menginginkan video part kedua ataupun pembahasan dari soal nomor 21 sampai selesai. Pembahasan soal nomor 21 sampai selesai nanti akan membahas seni-seni lainnya, seni musik, seni tari, dan seni teater. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kita akhiri terlebih dahulu video part pertama ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe apabila adik-adik merasa video ini bermanfaat. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.